Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Teman-teman sekalian yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dalam ilmu nahwu, masih berkaitan dengan bab tanda-tanda i'rab. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan tanda i'rab. Ya, kita masuk pada tanda i'rab untuk kedudukan nasab. Ya. Nah, di mana sebelumnya kita telah membahas secara tuntas terkait dengan tanda-tanda i'rab untuk rafa. Nah, adapun pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada tanda-tanda i'rab untuk kedudukan nasab. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dulu dengan matan jurumiyah. Qala musannif rahimahullahu taala qala walin nasbi khamsu alamatin. Untuk nasab itu ada 5 tanda. Al fathatu yang pertama, wal alifu yang kedua, wal kasratu yang ketiga, wal ya'u yang keempat, wa hazfun nun dan penghapusan huruf nun untuk tanda yang kelima. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat penjelasan daripada syarih. Qala syarih rahimallahu taala, aqulu lamma intaha al-musannifu min al-kalami ala alamat raf'i akhadha yatakallam ala alamat nasbi fadzakara annaha khamsu ala alamatin wahidatun minha asliyah wa hiya al-fathah. Nah, ketika pembahasan terkait dengan tanda-tanda rofa itu sudah rampung, sudah selesai, maka pembahasan pun beralih kepada tanda-tanda daripada nasab, di mana dalam jurumnya disebutkan bahwa tanda nasab itu ada 5. Ya, dan salah satu daripada kelima tanda itu adalah tanda asli daripada kedudukan nasab, yaitu fathah. Nah, sama seperti kedudukan rofa, ya, di mana rofa juga memiliki tanda asli. Ya, sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya bahwa rofa itu memiliki 4 tanda, dan salah satu di antara 4 tanda itu adalah tanda asli daripada sebuah kata yang berkedudukan rofa, yaitu dhammah. Nah, sedangkan untuk nasab ini dia punya 5 tanda, dan salah satu dari kelima tanda itu adalah tanda asli daripada kedudukan rofa. Ya, di sini yaitu fathah. Nah, wa arba'una ibatan anha. Ya, wa arba'una ibatun anha. Adapun yang 4 tanda sisanya merupakan pengganti daripada fathah. Inda adamiha. Nah, wahiyal alifu wal kasratu wal ya'u wa hazfun nun. Di mana keempat tanda pengganti daripada alif diantaranya adalah keempat tanda pengganti fathah diantaranya adalah alif, kasrah, ya, kemudian penghapusan nun. Nah, famata wajata fil kalimati alamatan min hadhil alamat arafta annaha mansubatun. Maka ketika kita dapati dalam sebuah kata salah satu daripada kelima tanda ini, maka kita mengetahui bahwasanya kata tersebut kedudukannya adalah mansub. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita akan masuk pada pembahasan terkait dengan fathah terlebih dahulu. Ya, jenis kata apa saja yang ketika dia nasab maka tanda nasabnya dengan fathah. Kita lihat matan jurumiyah. Qala fa amal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi salasati mawadi'a. Nah, bahwasanya fathah itu menjadi tanda nasab yang berlaku pada 3 jenis kata atau 3 jenis kalimat dalam bahasa Arab. Yang pertama, fil ismil mufradi. Yang pertama berlaku pada isim mufrad. Yang kedua wa jam'i taksiri, berlaku pada jamak taksir. Dan yang ketiga wal fi'lil mudhari idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Nah, yang kedua berlaku pula pada fi'il mudhari tapi dengan 2 syarat. Syarat yang pertama idza dakhala alaihi nasibun, kalau ada amil nasab. Nah, atau sebuah amil nasab ini adalah kata, baik itu berupa huruf, ya, yang ketika bertemu dengan fi'il mudhari atau ketika dia berada di depan atau mendahului fi'il mudhari, maka fi'il mudhari itu dia kedudukannya adalah nasab. Itu syarat yang pertama, dia harus didahului dulu oleh atau dimasuki oleh amil nasab. Dan yang kedua, syaratnya adalah dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun, lam yatasil bi akhirihi syai'un.
Ya, di mana syai'un ini nantinya akan diperjelas bahwa yang pertama itu adalah nun taukid yang sakilah ataupun nun taukid yang khafifah maupun nun niswah. Nah, seperti itu. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan masuk pada syarih atau pada syarah ya. Penjelasan aqul al-fathatu fil alamatil asliyati lin nasbi kama taqaddam, ya sudah disebutkan sebelumnya bahwasanya fathah ini adalah tanda asli daripada kata yang berkedudukan nasab. Nah, walihada bada bihal musannif wa hiya takunu alamatan lin nasbi fi salasati mawadhi, ya, dan dia menjadi tanda untuk nasab pada tiga jenis kata. Nah, yang pertama adalah isim mufrad. Yang pertama adalah isim mufrad. Waqad taqaddam ta'rifuhu, ya, penjelasan dari isim mufrad ini sudah kita singgung sebelumnya di pembahasan terkait dengan tanda-tanda rafa. Ya, di mana isim mufrad yang dimaksud di sini itu adalah isim mufrad yang bermakna tunggal. Nah, tunggal ya, bukan musanna dan bukan pula jamak. Nah, bukan pula jamak. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian sawan kana li mudzakkar nahu akramtu Muhammadan. Ya, dan ini berlaku untuk isim mufrad yang mudzakkar, misalnya akramtu Muhammadan wa qauluhu ta'ala wa dzikur Ismaila, atau berlaku juga untuk muannas, awal muannasin nahu tazawwajtu Hindan wa qauluhu ta'ala wa dzikur fil kitabi Maryama. Nah, fakullu min Muhammadan wa Ismaila wa Hindan wa Maryama ismun mufradun mansubun wa alamatun nasbi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Nah, maka setiap kata daripada Muhammad, Ismail, Hindan dan Maryam adalah isim mufrad yang kedudukannya nasab atau mansub, dan tanda nasabnya adalah fathah yang nampak di atas huruf akhirnya. Nah, perhatikan ya, fathah zahirah. Nah, kalau ada tanda i'rab yang zahir, berarti ada pula tanda i'rab yang muqaddar, ya. Kalau ada tanda i'rab yang nampak pada akhir kata, maka pasti ada juga tanda i'rab yang sifatnya tidak nampak pada akhir kata. Namun dalam i'rab dia tetap diperkirakan ada. Nah, kita lihat waqad yakunu nasbuhu bi fathatin muqaddaratin, ya. Nah, terkadang fathah itu muqaddar atau dia tidak terdapat dalam tulisan, ya, tapi dia ditakdirkan ada. Nah, contohnya misalnya zurtul fata wal ghulami, zurtul fata wa ghulami wa qaluhu ta'ala wa la tattabi'il hawa, ya, wa la tattabi'il hawa. Fakulun min al fata wa ghulami wal hawa ismun mufradun mansubun wa alamatun nasbil al fatahatu al muqaddaratu man'a min zuhuriha ta'azzur fil fata wal hawa wa harakatul munasibati fil ghulami. Maka setiap kata daripada al-fata, al-ghulami, dan al-hawa adalah isim mufrad yang dimana kedudukannya adalah mansub, nasab, dan tanda nasabnya adalah fathah, namun fathah yang muqaddar atau fathah yang ditakdirkan ada. Nah, di mana yang menghalangi daripada kemunculan fathah itu ada dua dalam kasus isim mufrad ini. Yang pertama adalah ta'azzur, ya, di mana ta'azzur ini itu berlaku untuk isim maksur. Apa itu isim maksur? Ya, isim maksur itu adalah ini, ya, adalah isim yang berakhiran dengan alif maksuro atau alif pendek. Nah, jadi setiap isim, ya, yang berakhiran alif maksurah atau alif bengkok atau alif pendek ini, maka tanda i'rabnya dia selalu muqaddarah di kedudukan apapun, baik dia kedudukannya sebagai rafa atau kedudukannya nasab atau bahkan ketika kedudukannya sebagai jar atau majrur. Nah, waharokatul munasibah, yang kedua, faktor kedua yang menghalangi daripada kemunculan fathah itu adalah harokatul munasibah atau penyesuaian harokat fi gulami, ya, pada kata gulami, ya, seperti itu. Ini kan miring ini, ya, kita sesuaikan sedikit.
seimbang. Nah, gitu. Oke, pada kata gulami. Nah, di mana kalau kita perhatikan kata gulami ini, ya, aslinya dia sebenarnya sebenarnya kalau kata gulami itu aslinya adalah ulama, ya, ma fathah. Cuman karena dia bersambung dengan ya mutakallim yang sukun, dan dalam kaidah dikatakan ketika sebuah kata itu bersambung dengan ya mutakallim ini, ya yang sukun, maka huruf terakhir pada kata tersebut apapun kedudukannya, ya apapun harokat akhirnya, maka dia harus dikasrohkan untuk menyesuaikan dengan huruf huruf ya yang sukun tadi, ya. Misalnya gulamu, ya, kita misal dia kedudukannya sebagai rofa, misalnya gulamu, cuman ketika dia bergandengan dengan ya mutakalim, maka dia wajib hukumnya untuk dikasrohkan, ya. Begitu pula ketika kedudukannya sebagai nasab, yang dimana ditandai dengan fathah, ketika dia bergandengan dengan ya mutakalim, maka wajib hukumnya untuk fathah ini diubah kepada kasroh untuk menyesuaikan dengan kebutuhan daripada ya sukun ini. Nah, seperti itu, ya. Sehingga kata gulami itu dia di i'rab dengan mansub dengan tandanya yaitu fathah muqaddarah atau fathah yang ditakdirkan ada. Ya, kenapa? Apa yang menghalangi daripada kemunculan atau daripada keberadaannya fathah di sini? Ya karena penyesuaian harokat dengan kebutuhannya huruf ya sukun mutakallim ini. Nah, kemudian itu tempat yang pertama, yaitu pada isim mufrad. Nah, kemudian yang kedua ya yang kedua adalah al-mudhari tsani jamu taksir. Yang kedua adalah jamak taksir, ya, di mana jamak taksir ini, ya, ketika dia kedudukannya adalah nasab, ya, ketika dia berkedudukan nasab, maka tanda nasabnya itu adalah fathah. Tanda nasabnya adalah fathah. Wa qad taqaddam ta'rifuhu, ya, pengertiannya daripada jamak taksir ini sudah berlalu bagi kita, sudah kita singgung secara tuntas pada pembahasan tanda-tanda i'rab rafa. Ya, teman-teman bisa merujuk pada video kami sebelumnya. Nah, sawun kana li mudzakkarin, ya, jadi ini juga berlaku untuk isim jamak taksir yang mudzakkar ataupun jamak taksir yang muannas. Nah, contohnya untuk yang mudzakkar, hafiztu abiyatan minasy-syi'ri wa qaluhu ta'ala tarul jibala wa tarul jibala. Aw li muannas, atau juga berlaku untuk jamak taksir yang muannas, contohnya misalnya raghabtu al-hunuda fi fi'lil khairi wa qaluhu ta'ala fa'ambatna bihi hadaiqa. Nah, fakulun min abiyatan wal jibala wal hunuda wa hadaiqa jam'u taksirin. Maka setiap kata daripada abiyatan, al-jibal, al-hunud, hadaik adalah jamak taksir. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Di mana kedudukannya adalah nasab dan tanda nasabnya adalah fathah yang nampak di huruf akhirnya. Sekali lagi, kalau ada tanda i'rab yang nampak, berarti ada juga tanda i'rab yang tidak nampak atau muqaddarah. Ya, kita lihat waqad yakunu nasbuhu bi fathatin muqaddaratin. Ya, terkadang fathahnya juga dengan fathah muqaddarah. Contohnya misalnya alamtu auladi qaula sidqi, atau firman Allah Subhanahu wa taala wa ankihul ayama. Nah, fakulun min auladi wal ayama jam'u taksirin mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu al-muqaddaratu mana min zuriha ta'azzur wa harakatul manasiba, di mana keduanya ini kedudukannya adalah mansub, kedudukannya adalah nasab, dengan tanda nasabnya adalah fathah yang ditakdirkan ada. Karena dua tadi, karena ta'azzur untuk kata al-ayama, dan karena harokat munasibah atau penyesuaian harokat dengan kata al-auladi. Nah, kemudian tempat yang ketiga, ya, bagi isim yang ketika dia nasab tandanya adalah fathah, yaitu fi'il mudhari. Nah, yaitu fi'il mudhari. Nah, alladzi sabaqahu nasibun wa lam yatasil bi akhiri syai'un. Ya, di mana fi'il mudhari dengan syarat dia harus didahului dulu oleh amil nasib.
amil nasab, ya didahului dulu oleh amil nasab. Amil nasab atau kata yang mewajibkan dia nasab, ya. Walam yatasil bi akhiri syai'un, dan dia tidak bersambung dengan sesuatu. Ya, di mana sesuatu ini yang sudah kita sebutkan sebelumnya, yaitu apa? Yaitu nun taukid yang sakil ataupun nun taukid yang khafi, dan juga nun untuk niswah. Nun untuk niswah, dua itu ya. Mimma taqaddam fi alamat raf'i, di mana syai'un ini ya sebagaimana apa yang telah lalu pada pembahasan terkait dengan tanda-tanda rafa. Contoh ya, lan ashaba asyrara. Lan ashaba asyrara. Syahid kita di sini adalah ashaba. Di mana lan ini itu adalah amil, atau yang mengharuskan kata setelah lan ini kedudukannya adalah mansub. Wa qala ta'ala lan nad'u min dunihi ilahan. Syahid kita adalah nad'u. Nah, kemudian faqulu min ashaba wa nad'u fi'lun mudhari' mansubun bilan, ya amilnya lan, wa alamatu nasbil fathatu az-zahiratu ala akhirih, dan tanda fathahnya adalah tanda fathah, dan tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah yang berada di atas huruf akhirnya. Fathah muqaddarah, fathah zahirah yang berada di atas huruf aslinya akhirnya. Nah, waqad yakunu nasbuhu bi fathatin muqaddaratin, dan terkadang juga nasabnya dengan fathah yang ditakdirkan. Contohnya misalnya lan as'a ila syarri wa qauluhu ta'ala wa lan tarda ankal yahuda. Tarda syahid kita di sini. Nah, faqulu min as'a wa tarda, maka setiap kata daripada as'a dan tarda ya fi'lun mudhari, adalah fi'il mudhari mansubun, di mana kedudukannya adalah nasab bilan, dengan amilnya adalah lan, wa alamatu nasbi al-fathatu al-muqaddaratu ala akhirih, dan tanda nasabnya adalah fathah yang muqaddar atau yang ditakdirkan ada atas alif, di atas huruf alif. Mana min zuhriya ta'adzur, di mana yang menghalangi daripada nampaknya kedua itu, menampaknya fathah adalah ta'adzur tadi ya. Ya, ta'adzur ini, nah ta'adzur pada fi'il itu berlaku pada fi'il mu'tal, ya, pada fi'il mu'tal alif. Nah, pada fi'il mu'tal alif. Jadi untuk seluruh fi'il yang mu'tal alif, ya, atau diakhiri dengan alif, maka dia tanda i'rabnya, baik itu ketika dia di-i'rab dengan i'rab dhamma, i'rabnya sebagai rafa, atau i'rabnya sebagai sebagai nasab, maka pasti dia ta'azzur. Ya, ta'azzur tadi. Karena apa? Karena dia fi'il mu'tal alif maksurah. Nah, fa in ittasala bi akhirih nun niswah, kalau dia bersambung, fi'il mudhari ini bersambung dengan nun niswah, ya, bi akhirih nun niswah, ya, nahu al-afifatu lan yatabarrajna. Nah, lan yatabarrajna, ya, karena mabniyan ala sukuni fi mahalli nasbin, maka fi'il mudhari itu dimabnikan di atas sukun, tapi tetap memiliki kedudukan, di mana kedudukannya itu adalah nasab, ya. Kenapa dia tetap memiliki kedudukan? Ya, karena didahului oleh amil, dan pada hakikatnya fi'il mudhari itu adalah jenis kata yang mu'rab, seperti itu. Nah, kemudian wa in tasala bihi nun taukid, kalau fi'il mudhari juga bersambung dengan nun taukid khafifatan aw saqilatan, baik itu nun taukid yang khafifah atau nun taukid yang sukun. Contohnya adalah lan akhrujan, aw saqilah, atau nun taukid yang berat, atau contohnya adalah yang bertasydid lan akhrujanna, karena mabniyan alal fathi fi mahalli nasbin, maka mabni juga tapi mabninya di atas fathah dengan kedudukan nasab. Nah, inilah yang membedakan antara nun niswah dan nun taukid. Selain perbedaannya dari sisi makna dan juga dari sisi i'rab, ya, di mana nun niswah itu i'rabnya sebagai fa'il, sedangkan nun taukid dia i'rabnya hanya sebagai huruf saja. Perbedaan berikutnya adalah yang nampak,
adalah bahwa jika sebuah kata, terlebih khusus fi'il mudhari di sini, jika fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid, maka dia mabni di atas sukun. Mabninya di atas sukun, ya. Sukun di atas huruf terakhirnya. Dia dalam contoh ini ya huruf jim, sukun. Karena bersambung dengan nun niswah. Nah, sedangkan untuk fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid, baik itu nun taukid yang khafifah maupun yang sakilah, ya, huruf akhirnya itu dia berharokat fathah, dimabnikan dengan fathah, dimabnikan dengan fathah. Itu yang membedakan. Kalau nun niswa berarti dia mabni di atas sukun, kalau nun taukid dia mabni di atas fathah. Untuk nun taukid yang khafifah maupun nun taukid yang saqilah. Nah, kemudian wanita solabihi aliful isnain, ini sebenarnya masuk pada pembahasan apa namanya, hasfun nun, ya. Tapi pensyarah itu menjelaskan atau menyertakan penjelasan ini sebagai pelengkap. Wanita solabihi aliful isnain, alif al isnain nahwu lan taquma, awul jama'ah nahwu lan taqumu, aw yaul muannas al mukhatabah nahwu lan taqumi, ya, kana nasbuhu bihazfin nuni la bil fathati, maka tanda nasabnya adalah dengan penghapusan nun, bukan dengan fathah. Wal alifu awil waw au al yaw dhamir muttasil, dhamirun muttasil. Adapun alif, waw dan ya adalah dhamir muttasil, dhamir yang bersambung dengan fi'il mudhari mabniun ala sukuni, di mana ketiganya ini adalah mabni di atas sukun fi mahalli raf'in fa'il, dengan kedudukannya sebagai fa'il yang rafa. Ya, dia dirafa'kan karena dia kedudukannya sebagai fa'il. Nah, kama sayati bayanuhu fi niyabati hadzfin nuni anil fathati insyaallah taala alam. Ya, nah, yang nantinya penjelasannya akan datang pada bab pembahasan penghapusan nun sebagai pengganti daripada fathah. Baik teman-teman sekalian, itu dia beberapa penjelasan ya terkait dengan tanda-tanda nasab yang kita mulai di sini dengan pembahasan terkait dengan alif fathah sebagai tanda nasab. Ya, di mana fathah ini merupakan tanda asli untuk sebuah kata yang berkedudukan nasab, dan dia berlaku pada tiga jenis kata, di mana yang pertama adalah isim mufrad, kemudian yang kedua adalah jamak taksir, dan yang ketiga adalah fi'il mudhari. Tapi untuk fi'il mudhari itu ada tambahan syarat, yaitu syaratnya dia harus didahului oleh amil nasab, dan yang kedua adalah dia tidak berakhiran dengan nun niswah atau nun taukid, baik itu nun taukid yang khafifah atau yang sukun, ataupun nun taukid yang saqilah atau yang bertasydid. Baik teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan membahas juga terkait dengan pengganti daripada fathah untuk kedudukan, tanda-tanda kedudukan nasab, ya. Mungkin kita cukupkan. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.